Kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Rofiko Hasan Harahap, SPD MPD, dan teman-teman sekalian sudah memberikan waktu kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dan teman saya yaitu Saya Milan Givari Gersang. Saya Ratna Dewi. Saya Radia. Saya Tiffany. Oke, setelah kami memperkenalkan anggota nama kelompok kami, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama, komponen pendidikan itu apa saja sih? Yang akan dijawab oleh Milan Givari Girsang. Kepada Milan, saya persilahkan. Pada komponen pendidikan terdapat 12 komponen, yaitu tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas teknologi, pengawasan, mutu, penelitian biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Terima kasih kepada Milan yang sudah menjawab pertanyaan komponen pendidikan apa saja. Selanjutnya yang kedua dan ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Apa itu jalur pendidikan? Nah, dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan merupakan wahana yang harus dilalui oleh para peserta didik dengan harapan untuk mengembangkan potensi diri sesuai tujuan pendidikan. Bagaimana jalur pendidikan di Indonesia? Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 arah, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan informal secara umum bisa digambarkan sebagai pendidikan dari lingkungan keluarga sebelum seorang anak menginjak masa sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di dalam suatu institusi resmi yang disebut sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan tambahan di luar sekolah. Oke, setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu apa itu jalur pendidikan dan bagaimana jalur pendidikan di Indonesia, selanjutnya akan dijawab oleh Ratna Dewi. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa itu jenjang pendidikan? Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan merupakan tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, tahapan ini juga dibagi menurut tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan secara menyeluruh. Oke, terima kasih buat Ratna Dewi yang sudah menjawab pertanyaannya, yaitu apa itu jalur pendidikan. Selanjutnya, nomor 5 dan 6 akan dijawab oleh Radia. Kepada Radia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia? Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia memiliki waktu tempuh yang berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengklasifikasikan siswa dan kebijakan yang wajib dilakukan untuk meraih tujuan pembelajaran serta pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. PAUD adalah upaya pembinaan anak sejak lahir hingga pada usia 6 tahun. Dilakukan pemberian stimulasi pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal 9 tahun yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan program wajib belajar. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar yaitu sekolah menengah atas atau SMA maupun sekolah menengah kejuruan atau SMK selama 3 tahun. Waktu tempuh pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa itu jenis pendidikan? Jenis pendidikan adalah suatu kelompok yang didasarkan pada kekuasaan tujuan pendidikan di dalam satuan pendidikan. Oke, terima kasih kepada Radia yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia dan apa itu jenis pendidikan. Selanjutnya, nomor 7 akan dijawab oleh Tiffany. Kepada Fani, saya persilahkan. Baiklah, saya Tiffany. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, apa saja jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum adalah jenis pendidikan dasar dan menengah yang memprioritaskan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah jenis pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk bekerja dalam keahlian bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jenis pendidikan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu yang dapat dipilih oleh setiap peserta didik ketika hendak masuk pada sekolah tersebut. Yang ketiga adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi dengan program sarjana dan pasca sarjana yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Yang keempat adalah jenis pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk mempersiapkan peserta didik yang menjadi spesialis suatu profesi atau menjadi seorang profesional di bidangnya. Yang kelima adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang memiliki sistem untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Lama maksimal jenjang diploma ini ditempuh dalam waktu 4 tahun setara dengan program sarjana. Yang keenam adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didiknya agar dapat menjalankan peran penguasaan pengetahuan dan pengalaman seputar ajaran agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh adalah pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk melayani peserta didik secara khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa. Pendidikan ini berupa satuan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau yang disebut dengan SLB. Baiklah, terima kasih untuk Fani yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami jawab dari video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dari jawaban kami tadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman, dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Langsung saja kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.